Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kembali selama 60 menit ke depan kita hadir menyapa seluruh pemirsa TVmu di seluruh tanah air. Berbincang dalam Muktamar Talk, Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah ke-48. Dan kali ini kita mengundang dua narasumber kita dari PCIM Malaysia dan juga PCIM dari Australia. Internalisasi gerakan dakwah Muhammadiyah digulirkan sejak kemudian Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015. Pasca Muktamar Muhammadiyah ke-47, Muhammadiyah melakukan internalisasi di seluruh penjuru dunia untuk melakukan syiar dakwah Muhammadiyah. Dan Malaysia dengan momentum berdirinya Universitas Muhammadiyah Malaysia atau UMAM, dan juga Australia dengan berdirinya Muhammadiyah Australia College menjadi salah satu bentuk nyata gerakan internalisasi Muhammadiyah. Oleh karenanya kali ini kita mengundang dua PCIM yang akan berbincang, berbagi cerita mengenai perkembangan Muhammadiyah di Malaysia dan juga di Australia. Telah hadir bersama dengan kita dua narasumber. Pertama adalah Associate Prof. Dr. Sony Zulhuda, Ketua PCIM Malaysia, dan juga Bapak Hamim Zufri, Ketua PCIM Malaysia. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Prof. Sony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas. Sehat. Ya, alhamdulillah. Sehat Dan semua. kita sapa juga ini Pak Hamim, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak Budi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau di Australia kembali di Indonesia pukul 14.00, di Australia pukul berapa kalau Indonesia Barat pukul 14.00 Pak Hamim? Sekarang waktu di Australia jam 2 siang, jadi sekitar jam 14 waktu Australian Standard Time. Artinya kalau di Indonesia bagian barat pukul 14, di Australia pukul 15 waktu Australia Pak Hamim ya? Kalau 14 tambah 3 berarti tambah 17 berarti waktunya jam 5. Oh pukul 5 ya, mohon maaf, pukul 5 sore ya kalau begitu ya. Baik, kalau di Malaysia waktu Indonesia bagian barat pukul 14, di Malaysia pukul berapa Mas Sony? Kalau Malaysia ini sama dengan Indonesia bagian tengah. Ya, jadi pukul 15 Mas Budi. Jadi masih sore lah ya, begitu kira-kira ya, petang menjelang sore. Itu. Iya. Baik, saya ke Prof. Sony dulu ini. Mas Sony, terkait dengan perkembangan kembali Malaysia PCIM-nya, boleh dong dibagi kepada seluruh pemirsa TVmu sejarah berdirinya PCIM sampai dengan saat ini seperti apa sih sebenarnya? Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Budi. PCIM ini secara resminya berdiri tahun 2007. Ya, waktu itu dilantik oleh Bapak Profesor Din Syamsuddin. Ya, saat itu beliau sebagai pimpinan Ketua Umum Pimpinan Pusat. Jadi sekarang sudah berjalan sekitar 15 tahun PCIM. Namun yang perlu saya sampaikan juga bahwa eksistensi warga Muhammadiyah di Malaysia itu sebetulnya sudah ada jauh sebelum itu. Ya, dengan arus migrasi warga negara Indonesia, tentu pada saat yang sama banyak warga Muhammadiyah yang juga bermigrasi. Nah, kalau secara komunal itu mungkin tahun 70-an akhir itu sudah ada warga-warga Muhammadiyah yang membentuk komunitas berdasarkan daerah asal masing-masing. Ya, misalnya Muhammadiyah tergantung kampung ataupun desa lah gitu. Nah, itu sudah sejak 70-an ya. Alhamdulillah sampai sekarang berkembang terus Mas Budi, dan kolaborasi antara komunitas itu dengan PCIM Malaysia. Jadi secara kultural sebenarnya sudah lama ya. Mungkin awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia juga sebenarnya sudah banyak juga ya kemudian Muhammadiyah secara kultural di sana ya. Bisa jadi, karena ya itu pasti seiring dengan migrasinya, bahkan sebelum kemerdekaan Mas Budi. Ya, baru komunitas Indonesia sudah ada di sini. Cuma yang kelihatan sampai sekarang komunitas membawa nama dan simbol Muhammadiyah secara komunal, secara kolektif itu ya kami tengarai tahun 70-an ya, yaitu dimulai atau diprakarsai teman-teman dari Lamongan itu. Nah, itu yang termasuk membawa bendera Muhammadiyah ya. Ya, kalau sekarang ini alhamdulillah setelah 15 tahun PCIM berdiri, kita mengembangkan sayap. Jadi selain ada PCI Muhammadiyah, juga ada PCI Aisyah di Malaysia. Juga teman-teman mahasiswa mendirikan IMM, pimpinan cabang luar negeri Malaysia.
Selain itu di bawah PCM kita sudah ada 10 ranting istimewa Muhammadiyah, dan di bawah PCI ada 5 ranting istimewa Aisyah di Malaysia. Ya, dan kalau boleh juga disaringkan, ini kalau lokasi gedung dakwah, pusat dakwah PCM Malaysia sendiri di mana ini, Mas Sony? Oh ya, jadi sekretariat kami ada di kawasan Gombak ya. Gombak ini adalah distrik di sebelah Kuala Lumpur pinggiran lah. Jadi Gombak ini sebagian masuk Kuala Lumpur, sebagian masuk Selangor. Nah, jadi kami masih di perbatasan Kuala Lumpur dan Selangor. Nah ini tapi akses dari kota sangat mudah. Jadi di Gombak itu kita memiliki rumah ya, ataupun masih rumah kontrakan yang difungsikan sebagai sekretariat, dan kita sebut rumah dakwah PCM Malaysia. Selain sekretariat itu juga tempat berbagai kegiatan, termasuk PAUD Aisyah ya, pernah juga TPA IMM di situ, dan juga berbagai pengajian yang kita lakukan di situ. Jadi dari kota Kuala Lumpur ataupun dari bandara sebenarnya nggak terlalu jauh ya, Mas Sony ya? Kalau dari pusat Kuala Lumpur hanya 5 km, 5 atau 7 gitu ya, itu tergantung lewat mana. Cuma kalau ditanya dari bandara, Mas Budi, bandara itu kan ada di luar Kuala Lumpur, jadi jaraknya sekitar 40-an kilo ya dari Kuala Lumpur. Sekitar 30 menit mungkin ya? Betul, 30 menit kereta, kalau mobil ya 45 menit ya. Dan akses transportasi juga mudah ya, Mas Sony ya? Mudah. Ya, jadi itu tempat rumah dakwah kami. Namun kita juga ada beberapa tempat yang kita jadikan pusat kegiatan dan diasuh oleh ranting-ranting yang lain gitu, termasuk di pusat-pusat kota di Kuala Lumpur. Oke, nah ini tadi kita sudah menyimak bagaimana kemudian geliat sekretariat pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah di Malaysia yang ada di Kuala Lumpur ya. Kalau dari kota Kuala Lumpur hanya sekitar 15 menit, tetapi kalau dari bandara sekitar 30 menit. Nggak terlalu jauh, aksesnya pun sangat mudah. Jadi kalau kemudian pemirsa sekalian akan bertandang bersilaturahim ke Malaysia dan menengok PCIM Malaysia, maka tidak terlalu jauh. Dan saya kira Mas Sony dan teman sangat terbuka untuk membuka ruang diskusi, ruang dialog, dan ruang kemitraan apapun, begitu ya Mas Sony ya? Alhamdulillah, selalu terbuka, ahlan wa sahlan. Baik, nah ini nanti sebelum kita membahas lebih detail mengenai gerakan dakwah di Malaysia, kita ke Australia terlebih dahulu. Pak Hamim, tadi di Malaysia sudah disampaikan oleh Mas Sony terkait dengan bagaimana kemudian sejarah PCIM Malaysia secara administratif baru 15 tahun. Waktu itu Pak Din meresmikan, tapi secara kultural sebenarnya sudah lama. Bagaimana dengan Australia sendiri, Pak Hamim? Terima kasih, Mas Budi. Jadi di Australia, PCIM Australia itu asalnya adalah PCIM Australia dan New Zealand sebagai dua negara yang berbeda, tapi kita satukan gitu. Berdiri tahun 2007, jadi hampir sama dengan di PCIM Malaysia. Cuman waktu itu tidak banyak geliat warga Muhammadiyah di sini. Ada aktivitas di Sydney, di daerah New South Wales gitu. Cuman belum secara resmi mendapat SK dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Baru kemudian tahun 2010 kita mendapatkan SK yang resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah, ditandatangani oleh Pak Din Samsudin juga. Nah, sampai saat ini kita memiliki Pusat Dakwah Muhammadiyah Australia, PDMA, gitu, berlokasi di Narre Warren East, sekitar 20 km dari CBD Melbourne, gitu, ke arah selatan. Luasnya 10 hektar tanah ini, dan ada tempat rekreasi dan lain sebagainya, milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian juga sampai hari ini alhamdulillah kita memiliki 3 pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah. Satu di Sydney, yaitu membawahi negara bagian New South Wales. Kemudian membawahi negara bagian Queensland di Brisbane. Kemudian yang ketiga yang baru beberapa tahun lalu berdiri, yaitu di Canberra sebagai Australian National Capital. Nah, sedang kita rintis untuk di daerah Perth,
Jadi ini masih dalam proses. Alhamdulillah semakin hari banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh baik pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang berbasis di Victoria, di ibu kota Victoria yaitu Melbourne, kemudian juga baik juga di wilayah Prim. Begitu Mas Budi. Pak Amim, tadi di awal disampaikan bahwa PCM PCM Australia ini juga sekaligus menjadi bagian dari PCM New Zealand ya. Apakah saat ini juga masih berlangsung Pak? Atau sudah ada pemisahan antara PCM New Zealand sendiri kemudian PCM Australia? Sejak dikeluarkannya keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 118 itu, kita sudah secara resmi terpisah karena alasan geografis, alasan jarak, sehingga nggak memungkinkan untuk bisa digabung, sehingga dengan SK itu secara resmi berdiri hanya PCIM Australia. Oke, ya artinya sudah ada 2 PCIM ya, yang kemudian PCIM New Zealand dan PCIM Australia. Pak Amim sendiri menjadi ketua PCIM yang keberapa, Pak? Saya menjadi ketua PCIM yang kelima. Jadi dulu ada Mas Zainuddin, kemudian ada juga Mas Dipa, ada juga Mas yang dosen dari Jogja, kemudian Pak Edward, kemudian saya yang terakhir sampai hari ini. Oke. Kalau Pak Amim sendiri aktivitas di Australia apakah sedang kuliah atau memang sudah menetap di Australia, Pak? Saya keluar Indonesia itu tahun berapa ya? 1996 kalau nggak salah. Jadi hampir separuh usia saya ini sudah di Australia ya? Saya habiskan di luar, jadi ke Sydney, pindah ke sana karena alasan kerja. Dan sejak tahun 2007 saya pindah ke Melbourne di wilayah Victoria, Australia ini. Dan pada saat yang sama juga berusaha mengumpulkan teman-teman Muhammadiyah gitu. Ya. Jadi pada tahun 2007 itu ketika awal-awalnya kita berusaha mengumpulkan anggota Muhammadiyah yang itu juga beberapa dari mereka student atau mahasiswa S2 dan S3. Kemudian ada juga mulai banyak ternyata orang yang telah permanen tinggal di Australia ini yang punya latar belakang Muhammadiyah. Dari situ kemudian kita kumpulkan pelan-pelan, ternyata banyak keluarga-keluarga yang telah menjadi penduduk tetap di Australia ini yang punya latar belakang Muhammadiyah. Secara kultural kalau Malaysia dan Indonesia tentu ada ikatan kebudayaan juga ya, masing-masing memang kemudian dekat dengan budaya Melayu juga. Nah kalau Australia dengan Indonesia tentu agak berbeda. Pak Amim bisa bercerita bagaimana kemudian Muhammadiyah hadir awal di Australia, seperti apa Pak? Jadi memang Australia ini secara budaya banyak beririsan dengan European culture. Jadi budaya Eropa, budaya masyarakat Barat itu kental sekali di sini. Secara Australia itu tahun 1788, jadi abad ke-17 itu mereka masih tidak banyak orang, bahkan tidak ada satupun orang Eropa di sini. Ya. Banyakan adalah orang penduduk asli yang disebut dengan suku aborigin. Setelah tahun 1788 datang satu kapal pertama dari Inggris yang mendarat di sini. Sejak itu migrasi besar-besaran dari orang kulit putih dari daratan Eropa masuk ke Australia. Dari situ kemudian banyak di daerah-daerah pinggiran pantai dari coastal area datang dan kemudian menjadi penuh di daerah-daerah coastal itu. Nah, Islam datang pada abad ke-18 menurut terakhir, dan itu menurut rekod dari Australian Museum gitu. Nah, itu juga dibawa, salah satunya adalah dari masyarakat Makassar yang mencari teripang, sampai ke arah Darwin. Kemudian terjadi
pernikahan dengan lokal setempat dan lain sebagainya gitu. Nah memang dari sisi budaya sangat berbeda dengan Indonesia. Budaya Barat betul-betul kental di sini. Jadi meskipun sekarang akhir-akhir ini migrasi besar-besaran dari daratan Asia sudah mulai banyak. Tapi menemukan masjid, menemukan Islamic Center 20 tahun yang lalu itu sulit sekali. Sulit sekali ya. Tidak banyak karena jumlah orang Muslim di sini sangat amat terbatas gitu. Baik. Itu yang jadi. Tapi saya kira dengan hadirnya Muhammadiyah memberi warna yang baru bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang cukup lama berdiri di Indonesia dan itu punya ikatan terutama pada para pemimpin politik di Australia ini. Mereka banyak tahu tentang Muhammadiyah di Indonesia dan juga para imam-imam di masjid-masjid di Australia ini, misalnya Presiden Australian Islamic Council of Imam ini juga sering ke PP Muhammadiyah. Baik, terima kasih Pak Hamim. Nanti kita akan kembali berbincang dengan dua narasumber kita yang kali ini mewarnai Muktamar Talk untuk edisi yang ke-7. Nanti kita akan berbincang kembali dengan narasumber setelah break atau jeda yang akan lewat sebentar lagi. Kita kembali saat lagi. Baik, kita kembali bersama dengan dua narasumber kita yang telah bergabung dalam Muktamar Talk di siang hari ini. Asosiat Prof. Dr. Sony Zulhuda, Ketua PCIM Malaysia, dan Bapak Hamim Zufri, Ketua PCIM Australia. Tadi di akhir yang pertama tadi, segmen pertama, Pak Hamim menyampaikan bagaimana kemudian masuknya Islam di Australia, termasuk kemudian Muhammadiyah juga mewarnai kehidupan keberagaman di Australia. Dan cerita yang sangat menarik adalah kembali bahwa hari ini telah hadir serangkaian amal usaha Muhammadiyah juga di Australia. Kita akan kembali ke Prof. Sony. Pak Sony, kembali ke Malaysia. Kalau tadi Australia sudah berbincang mengenai bagaimana kemudian pola gerakan, sudah mulai mengawali gerakan dakwah di Australia dengan membangun kekuatan amal usahanya. Nah, di Malaysia sendiri saat ini kalau kita boleh tahu dan boleh disampaikan ke seluruh pemirsa TV, bagaimana kemudian geliat dakwah Muhammadiyah di sana dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, budaya, dan juga keberagaman. Kami persilakan, Pak Sony. Ya, terima kasih Mas Budi.
sebagaimana kita tahu dan kita juga pahami bahwa persyarikatan atau pergerakan Muhammadiyah itu sebuah pergerakan yang komprehensif ya. Jadi warga Muhammadiyah pun juga memiliki pandangan yang cukup luas tentang kepergerakan, tentang keislaman, tentang apa yang perlu mereka lakukan. Jadi dalam bermuhammadiyah sendiri ini sangat nampak ya dari apa yang sudah berjalan bahwa kita berorganisasi bukan hanya terpaku dalam satu atau dua kegiatan, bukan hanya terbatas pada hal-hal pengajian, tapi juga sebagai identitas Muhammadiyah itu kita meluas kepada area ataupun bidang sosial dan ekonomi. Nah ini tentu yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri Muhammadiyah dan saya sangat bangga ya melihat warga Muhammadiyah di Malaysia yang begitu militan yang memiliki pemahaman yang sama tentang pergerakan ini bahwa kita perlu meluaskan pergerakan kita dan tentu tujuannya juga tidak lain tidak bukan adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pemahaman seperti itu maka PCIM itu bergerak dan terus bergulir Mas. Ya, jadi dari awalnya tentu tidak banyak kegiatan yang dicanangkan, dimulai dengan ya sekedar sebatas pengajian lalu konsolidasi organisasi. Dan ketika kita mulai melihat ya aset ataupun kekuatan kita, maka kita mulai eksplorasi nih apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita juga terbawa cita-cita untuk memiliki amal usaha. Walaupun di dalam ADART PCIM itu tidak diharuskan ya untuk memiliki amal usaha, itu salah satu karakteristik cabang istimewa di luar. Namun secara genetik itu kawan-kawan merasa kok kalau kita tidak punya amal usaha tuh kok kayaknya belum berasa kurang ya, komplit gitu ya. Padahal kita boleh dikatakan di luarnya punya berbagai keterbatasan ya, keterbatasan finansial, keterbatasan legitimasi, keterbatasan networking, dan boleh dikatakan sekarang nih 90% demografi PCM Malaysia adalah pekerja migran ya, yang tentu dan ini cukup banyak sebenarnya ya kalau kita hitung ya Pak Sony ya. Betul Mas Budi. Boleh kalau bilang di Kuala Lumpur saja kita bisa punya 2.000 warga ya. Dan itu 90%-nya migran, pekerja migran. Termasuk yang terkenal adalah ini ya, teman-teman dari saudagarnya Lamongan ini ya. Oh iya. Jadi Jawa Timur itu banyak Mas, mulai dari Lamongan, Gresik, lalu Ketuban, Surabaya. Nah itu banyak di antara yang memperkuat ya PCIM Malaysia. Namun dalam skala lebih sedikit itu ya dari berbagai daerah ada semua. Mulai dari Sumatera, Jawa dan selebihnya itu ada. Nah itulah jadi kita melihat wah PCIM ini harus melakukan sesuatu yang lebih gitu ya, lebih bermakna dan tujuannya satu untuk memperkuat organisasi itu sendiri supaya sustainable gitu loh. Ya. Jadi ada kegiatan kita punya basis. Maka di antara ini juga berkahnya pandemi kemarin ya, setelah kita mendapatkan dana dari beberapa lembaga termasuk Lazismo untuk membantu teman-teman yang terkendala karena pandemi, karena lockdown ya. Di situ juga kita mulai mengumpulkan dana untuk pemberdayaan. Nah, jadi pada tahun 2020 ketika dunia sedang tiarap ya, pekerjaan itu sedang mandek ya, dan banyak TKI atau PMI kita yang diliburkan. Nah, di situ kita tergerak, yuk kita buka satu amal usaha yang mudah-mudahan bisa membantu sedikit banyaknya membantulah, yaitu kita bikin restoran. Oke. Nah, jadi tahun 2020 lah kita buat restoran kita secara resmi milik PCIM dengan nama Warung Soto Lamongan atau disingkat Wasola. Nah, dan itu ada di Kuala Lumpur ya? Ya, itu di Kuala Lumpur Mas Budi, di pusat kegiatan, pusat kota. Jadi kira-kira kalau kita bertandang ke PCIM Malaysia, suguhannya salah satunya adalah warung soto itu? Ya, untuk warga Muhammadiyah terutama Mas Budi, kalau ke KL belum mampir ke Warung Soto Lamongan itu nggak komplit. Itu bagian malam tanpa bintang ya, kalau sampai belum ngicipi soto di situ ya. Katanya kalau ada orang pergi ke Medan belum mampir ke salah satu toko durian itu katanya belum komplit. Ya, nah, ini sama juga.
kalau ke KL belum mampir ke warung soto Lamongan, apalagi warga Muhammadiyah, itu belum komplit. Oke, Ya, tapi alhamdulillah jadi itu Mas, ya, hampir 2 tahun kita jalani itu, ya paling tidak kita memberi semangat, walaupun belum ideal, tapi secara institusi atau secara entitas sudah resmi sebuah bisnis yang dijalankan oleh kita. Namun kita sambil belajar. Walaupun kadang harus dipaksa bagi bayi yang dipaksa berjalan, dipaksa berlari, tapi kita jalani. Setidak-tidaknya walaupun belum ideal keadaannya, kita punya harapan. Kita punya harapan. Jadi setiap kita punya pemasukan walaupun belum banyak gitu, tapi kita punya harapan, kita punya jalan yang lebih panjang untuk memperbaiki ke depan. ya, Nah, itu untuk yang ekonomi. Oke, Pak Sony, Ya. jadi kira-kira program-program atau kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh PCIM Malaysia beserta dengan ranting Muhammadiyahnya dan juga beserta dengan cabang istimewa Aisyahnya apa saja, Pak? Oke, kegiatan secara umum ada kegiatan pengajian ya, dan itu Mas Budi, masing-masing ranting itu aktif itu. Subhanallah ya. Dan itu saat ini katakan ada 10 sudah ranting. offline ya atau masih online? Ya, sudah offline alhamdulillah. Sudah Semenjak offline. Ramadan sudah mulai dilonggarkan. Jadi kita bikin tarawih keliling. Dan itu subhanallah kalau sudah semua ranting aktif ya kita nggak ada istirahatnya. Hampir dikatakan gitu. Setiap akhir pekan ada pengajian di satu ranting, lalu pindah ke ranting berikutnya, pekan berikutnya lagi di ranting lain. Nah, jadi kalau sudah bergerak gitu ya boleh katakan hampir setiap minggu itu ada kegiatan di di berbagai ranting. Jadi ada pengajian berbasis cabang, ada berbasis ranting yang itu rutin diselenggarakan ya. Betul, rutin. Nah, Pak Sony, kalau kita masih online dan sekarang sudah offline. Sudah offline. Oke, Pak Sony, kalau kita berbincang mengenai Malaysia, Malaysia ini kan ada 2 pulau ya, yang satu ada di sebelahnya Sumatera, yang satu berhimpitan dengan Kalimantan. Borneo, PCM Malaysia sendiri seperti apa kemudian melakukan aktivitas di 2 pulau ini yang berbeda? Ya, ini masalah demografi dan juga geografi. Masalah demografinya adalah kita sejauh ini baru berpusat dan baru mengumpulkan warga yang ada di sebatas di Semenanjung Malaysia. Itu pun paling banyak di Kuala Lumpur dan Selangor. Ada sebagian di Negeri Sembilan, di Malaka, di Johor, dan juga di Pulau Pinang. Dan insya Allah yang terdekat nanti di Perlis. Tapi itu masih sedikit. Yang ada pun Sabah dan Sarawak, ya terus terang belum terjangkau. Pertama dari segi demografis kita belum mengidentifikasi kantong komunitas di sana. Yang ada baru 1-2 warga yang lapor gitu ya bahwa mereka ada di sana. Namun kita tidak bisa serta-merta membuka ranting di sana dan belum ada kegiatan secara rutin. Juga masalah geografis karena ke sana kan cukup jauh, kita tidak bisa jalan darat. Maka itu juga kita ada kendala untuk membina. Jadi sampai sekarang masih berpusat di Semenanjung dan lebih pusat lagi yaitu Kuala Lumpur dan Selangor. Artinya ini menjadi sebuah tantangan ya Pak Sony ya? Iya, betul. Saya setuju karena saya yakin di Sabah Sarawak itu Mas Budi banyak sekali warga kita. Boleh kan jauh lebih banyak dibanding di Semenanjung, terutama yang pekerja migrannya di sana lebih banyak dan lebih luas malah ya. Dan apalagi kalau kemudian kita berbicara mengenai wilayah di Sabah Sarawak, ini kan berdekatan juga dengan Kalimantan Timur ya, di mana kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah di Kalimantan Timur dan juga pimpinan wilayah Muhammadiyah di Kaltara, saya kira secara geografis sangat dekat ya. Dan saya kira ya cukup dekat dan strategis ya. Dan setahu saya di beberapa universitas di Kalimantan termasuk PTM juga ada kegiatan bersama beberapa universitas di Sabah dan di Sarawak. Nah, itu merupakan sebuah pembuka ya untuk masuk ke kawasan sana gitu. Oke, baik. Jadi ini tadi pengajian rutin diselenggarakan oleh pimpinan ranting dan cabang. Dan kalau kemudian ranting telah menyelenggarakan, maka seakan-akan setiap minggu itu ada aktivitas pengajian di Malaysia yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Nah, selain itu apa kegiatan pengajian? Kegiatan selain pengajian tentu kegiatan sosial dan pertama kita kegiatan sosial untuk membantu warga di antara kita, makanya kita bentuk Lazismu unit layanan Kuala Lumpur. Jika ada keadaan-keadaan yang memerlukan kita urunan, bantuan, terutama masa Covid kemarin memang cukup banyak ya kita membantu.
lalu ada yang sakit, ada yang musibah kebakaran, musibah meninggal, itu ada insya Allah kita yang turun tangan ya sekedar membantu sedapatnya. Lalu kita juga menyalurkan berbagai bantuan sosial juga kepada komunitas marginal ya di sekitar kita, yaitu misalnya komunitas pengungsi Rohingya ya. Insya Allah setiap tahun zakat yang kita kumpulkan dan juga daging kurban kita kirim juga ke camp-camp pengungsi Rohingya, dan juga satu lagi komunitas warga asli, Mas. Di sini ada warga asli atau istilahnya kita warga kampung pedalaman ya. Nah, itu sebagian udah muslim, sebagian belum muslim. Nah, kita ada beberapa aktivis kita yang punya hubungan dekat, jadi kita bisa salurkan bantuan-bantuan sosial itu. Nah, itu selain kegiatan sosial, ada kegiatan pendidikan dan pemberdayaan. Di sini kita lakukan kursus-kursus dari kita untuk kita. Ya, saya kasih contoh, kita punya warga kita yang merupakan memiliki sertifikat khusus kursus bekam ya, misalnya bekam ataupun hand akupuntur ya, akupuntur Korea. Nah, itu dia latih ke kawan-kawan kita, sehingga kawan-kawan kita juga bisa istilahnya membuka praktek, bisa cari sambilan. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang begitu. Dan ini jadi dari pemberdayaan itu juga beberapa kursus lainnya seperti kursus kewirausahaan. Satu lagi yang saya mau angkat yaitu pendidikan. Pendidikan ini selain kita ada TPA dan PAUD, kita sekarang sudah ada TPA, Mas. Kalau dikumpulkan mungkin siswanya sudah 150. Setiap malam itu ngaji, mulai dari Iqra. Ini siswanya baik dari warga Indonesia ataupun warga tempat lokal. Setiap malam di 3 tempat kita ada TPA, Kampung Baru, Pandan, dan juga Ampang ya, Kepong ya. Nah, di situ ada TPA. Selain TPA, kita juga membina 2 titik sanggar bimbingan. Sanggar bimbingan ini adalah semacam homeschooling buat anak-anak yang tidak bisa sekolah. Nah, kebanyakannya ini anak-anak warga kita yang dokumennya bermasalah, jadi tidak berdokumen sehingga tidak bisa sekolah. Ada umur 10 tahun belum bisa baca, jadi kita remedial terus. Alhamdulillah, sekarang itu totalnya sekitar 60 anak masuk dalam SB kita, Sanggar Bimbingan Muhammadiyah, ada di 2 tempat. Nah, ini kita koordinasinya sama Atasé Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di KL. Jadi artinya kolaborasi dengan kedutaan besar, kolaborasi juga dengan pemerintah lokal juga dilakukan ya untuk melakukan gerakan-gerakan dakwah, baik itu sosial, keumatan maupun juga dakwah-dakwah ekonomi tadi ya, Pak Sony ya. Betul, baik, Mas Budi. Pak Sony, terima kasih. Nanti kita akan break dulu, dan di segmen ketiga nanti kita akan berbincang dengan Pak Hamim untuk membahas serupa gerakan dakwah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan, karena Muhammadiyah sangat dekat dengan implementasi gerakan kemanusiaan. Maka nanti di segmen ketiga kita akan berbincang dengan Pak Hamim Zufri, PJM Australia. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas break yang satu ini.
Baik, kita sampai di segmen ketiga dan kali ini kita akan kembali melihat geliat dakwah derap Muhammadiyah di Australia. Tadi kita sudah menyimak bagaimana kemudian derap Muhammadiyah di Malaysia dengan kegiatan aksi, kegiatan kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan tentu agama. Nah, kali ini kita akan menyimak bagaimana Pak Amim akan menyampaikan derap Muhammadiyah di Australia. Pak Amim, tadi di Malaysia sudah disampaikan bagaimana kemudian nilai-nilai kemanusiaan, semangat spirit Al-Mangun, ketika kemudian COVID-19, maka ada gerakan kemanusiaan menolong membantu sesama dan seterusnya sampai kemudian membangun amal usaha Muhammadiyah. Pak Amim, di Australia sendiri seperti apa setelah kemudian Muhammadiyah hadir di Australia dan kemudian warga Muhammadiyah juga sudah mulai hadir mewarnai di Australia? Semangat dakwah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan seperti apa Pak Amim? Terima kasih Mas Budi. Sebelumnya saya juga tadi dijelaskan oleh Pak Soni, jadi ada warung wasola. Saya ini belum mencoba warung wasolanya ini. Jadi, di Australia ada juga Pak? Iya, jadi saya ini juga termasuk warga Lamongan. Oh ya. Jadi sudah pasti warung soto Lamongan ada di sana ya Pak ya? Iya, nah itu saya kalau disebut soto Lamongan jadi langsung pengen makan saya ini. Jadi itulah. Tapi menyangkut saya tadi selamat itu, saya kira kegiatan-kegiatan di PCM Malaysia ini menjadi benchmark bagi PCM di dunia. Yeah. Jadi salah satu PCM yang tertua yang saya pribadi atas nama PCM Australia juga banyak berkaca, dan saya kira kegiatan-kegiatan PCM Malaysia khususnya di bawah kepemimpinan Pak Soni ini luar biasa. Baik dari sisi keagamaan, dari sisi kegiatan ekonomi, pemberdayaan buruh migran dan lain sebagainya, ini luar biasa. Kemudian juga ada pendidikan dan lain sebagainya gitu. Kegiatan sosial terutama dalam musim COVID kemarin juga sangat aktif dan itu juga luar biasa. Nah, PCM Australia banyak keterbatasannya, tidak memiliki resource sebanyak yang dimiliki PCM Malaysia. Namun begitu, kegiatan-kegiatan berupa kajian bulanan, baik di tingkat cabang dan tingkat ranting istimewa, senantiasa berjalan. Kalau di Canberra, karena banyak student dan ada beberapa dari yang menjadi permanent resident di situ, maka kajian-kajian intelektual yang berupa diskusi tentang keilmuan, tentang hubungan agama dan negara dan lain sebagainya banyak dikaji di Canberra. Di Queensland juga banyak melakukan hal yang sama. Di Sydney lebih berimbang karena ternyata di New South Wales atau di Sydney banyak warga Muhammadiyah yang sudah permanen di sana. Di Victoria demografinya hampir sama dengan Sydney, yaitu banyak orang-orang yang sudah memilih tinggal di sini, yang sudah puluhan tahun di Australia, yang memiliki latar belakang Muhammadiyah. Datang dan perginya mahasiswa tidak cukup berpengaruh karena aktivitas di kedua tempat ini lebih stabil. Tapi kalau di Canberra dan juga di Queensland banyak tergantung dengan kedatangan mahasiswa. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kajian bulanan kemudian tetap berlangsung, tidak saja untuk menambah wawasan keagamaan, dan banyak hal yang kita lakukan terutama kembali kepada putusan tarjih. Jadi kajian-kajian putusan tarjih ini sedang kita usahakan di samping kegiatan-kegiatan untuk membahas tentang topik-topik lain keagamaan. Dari sisi ekonomi barangkali tidak banyak yang dilakukan untuk memberdayakan karena mungkin settingnya berbeda dengan teman-teman di Malaysia. Kita tidak punya buruh migran di sini, jadi semuanya sudah menetap di sini dan banyak student yang kemudian bekerja secara part-time. Namun dari sosial, ini banyak sekali yang kita lakukan sebagai bagian integral dari komunitas Australia. Misalnya di Australia ini ada Clean Up Australia Day.
Jadi hari-hari bersih Australia, hari bersih-bersih Australia. Itu programnya pemerintah ya, Pak? Ikut. Ini program pemerintah, program nasional pemerintah. Jadi semua komunitas diharapkan untuk pergi ke pantai, mengambil kotoran kalau ada, ke jalan dan lain sebagainya. Jadi Australia Clean Up Day. Jadi itu yang salah satu yang kita ikuti. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan orang yang kurang beruntung, misalnya untuk homeless, ada beberapa segmen di komunitas di CBD, Central Business District di Melbourne, atau di tempat-tempat lain yang itu menjadi kantong-kantong orang yang memilih untuk homeless. Mereka bukan tidak mampu karena mereka tetap diberi uang oleh pemerintah untuk bisa hidup. Tapi biasanya menjadi korban daripada domestic violence atau ada karena drugs dan lain sebagainya. Nah, PCIM terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, memberi makan, menyediakan hot meal kepada mereka sambil berdakwah. Karena kalau mereka melihat yang menyediakan itu orang Muslim, ada Muslimah yang pakai jilbab, itu juga menjadi bagian dakwah yang lebih efektif, dakwah bil hal kita sebutnya. Jadi tidak harus memberikan lecture kepada mereka. Gitu. Yang lain juga kita menerima banyak orang untuk belajar Islam. Jadi saya pribadi atas nama PCIM dan juga teman-teman di sini menerima banyak pertanyaan tentang apa itu Islam, bagaimana the tenet of Islam, how to become Muslim, dan pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu. Kemudian alhamdulillah tidak sedikit dari mereka ini yang kemudian convert menjadi Muslim. Asalnya barangkali ateis, asalnya barangkali Katolik yang tidak percaya kepada ketuhanan Yesus dan lain sebagainya. Jadi sedikit berbeda dengan setting di Malaysia. Kemudian masa pandemi kemarin juga kita melakukan kegiatan sosial, tidak saja di Indonesia, seperti tadi dengan Pak Budi menyediakan oksigen. Juga kemudian bencana-bencana kemarin di Sulawesi dan lain sebagainya, itu bagian atau ikhtiar dari kita untuk menyambungkan tali dengan Indonesia. Di sini juga dakwah bil hal juga kita lakukan secara sosial ini. Kita kemarin Ibu-Ibu Aisyah itu menyelenggarakan untuk kegiatan yang membantu mereka orang tua usia lanjut. Jadi di sini itu hidupnya individualistik banget, Mas Budi. Jadi tetangganya ini nggak kenal. Saya nggak tahu siapa nama tetangga saya ini. Saya juga tahu nama tetangga sebelah kanan kiri saya. Saya tidak tahu, hanya beberapa yang tahu. Jadi apa yang terjadi di tetangga itu kita nggak banyak tahu, gitu. Jadi sangat individualistik sekali. Karena itu Aisyah, Ibu-Ibu Aisyah kemarin mengarrange untuk mendelivery package gitu. Ya ada makanan, ada flyer, ada ini dan sebagainya. Bagian daripada bentuk dakwah bil hal itu. Nah, kemudian juga dilakukan kegiatan-kegiatan lain yang dirangkum dalam kegiatan lebih efektif. Misalnya ibu-ibu yang melahirkan, kita set up untuk support dari PCIM ataupun PCIA. Jadi all in all, secara umum kegiatan-kegiatan sosial sebagai fungsi sosial Muhammadiyah Australia di sini sangat berjalan dan dari hari ke hari semakin bertambah. Alhamdulillah. Pak Mim, apa yang membedakan antara basis masyarakat student dengan basis masyarakat yang buruh migran ya? Kalau Malaysia kan tadi sangat kental dengan kehadiran buruh migran, sedangkan di Australia ini kental dengan kehadiran student. Apa yang membedakan dan strategi apa yang kemudian dilakukan oleh PCIM Australia untuk kemudian mewarnai, membumikan dakwah Muhammadiyah di Australia? Kalau untuk perbedaannya barangkali karena mereka belajar di sini ya. Mereka utamanya adalah mereka belajar di sini. Jadi tinggal sementara lalu balik kembali ke Indonesia ya kalau yang student ya, Pak? Ya, betul. Mereka akan kembali ke Indonesia dan akan beraktivitas kembali di Indonesia. Mereka tinggal di sini barang 2 tahun, kalau PhD mungkin sampai 3 sampai 4 tahun. Nah,
berbeda sekali dengan buruh migran yang memang tujuannya mencari nafkah di sana. Ya. Nah, penduduk lokal ya memang mereka sudah menetap di sini, kita punya hak untuk baik mereka yang masih menjadi warga negara Indonesia atau yang sudah berubah menjadi warga negara Australia. Mereka tinggal di sini tapi memiliki attachment dengan Muhammadiyah. Nah, yang student itu barangkali karena ini yang sedang sering kali kami utarakan, mereka belajar di sini, tapi juga tidak belajar dari secara tekstual saja. Mereka kita encourage untuk bisa bekerja di sini, sehingga mereka mengalami kultur kerja itu. Saya kira sebagian besar pekerjaan di Australia ini menuntut profesionalitas. Profesionalitas itu tidak harus kita asosiasikan dalam konteks kantor atau begitu. Jadi profesionalitas dan skill yang apapun selama kita kerjakan secara baik dan profesional dengan skill yang kita miliki, maka itu sangat dihargai. Gitu. Maka jangan heran para pekerja kantor seperti kami ini itu bayarannya lebih rendah daripada orang yang membersihkan toilet misalnya. Jadi orang yang memfix kalau ada kebocoran di toilet itu dan lain atau kebocoran di tempat kamar mandi dan lain sebagainya itu gajinya bisa luar biasa karena orang dihargai dengan skill yang mereka miliki, tidak harus dengan white collar pekerja begitu. Jadi maka tidak sedikit para lulusan SMA di Australia ini yang memilih kalau di sini disebut jalur TAFE. Jadi tidak semua mereka lulusan ke universitas karena kebutuhannya tidak selalu di universitas. Hampir 50% mereka ini memilih jalur TAFE. Jadi mereka menjadi kerja di konstruksi bangunan, ada yang kerja jadi montir, ada yang kerja jadi lebih ke arah profesi-profesi yang hands on begitu. Itu kalau di Indonesia, jadi dengan struktur itu. Itu kalau di Indonesia SMK dan STM ya kira-kira ya basis sekolah menengahnya ya. Mungkin tidak karena di sini tidak ada SMK kejuruan gitu ya. Jadi setelah lulus SMA baru mereka diberikan semacam ada sekolah namanya TAFE, jadi higher education, tapi lebih ke arah praktikal, dan tidak ke arah universitas. Baik, terima kasih Pak Amim. Nanti kita akan kembali berbincang dengan Pak Amim dan juga kita akan berbincang dengan Malaysia terkait dengan geliat dakwah Muhammadiyah di Malaysia dan juga di Australia. Masih bersama dengan Profesor Dr. Sony Juluda dan Pak Amim Jufri. Kita akan kembali selepas iklan yang satu ini. Alhamdulillah, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memperoleh izin resmi pendirian Universitas Muhammadiyah dengan nama University Muhammadiyah Malaysia, disingkat UMAM.
Baik, kita kembali di Muktamar Talk Muhammadiyah dan Muktamar Talk Aisyah ke-48. Prof. Yufri, ini kita kembali berbincang tentang Malaysia, digitalisasi dakwah Muhammadiyah. Tentu tantangan geografis, ada 2 pulau dan 1 kepulauan pun juga terdapat jarak yang sangat jauh saya kira ya. Nah, bagaimana kemudian perkembangan digitalisasi dakwah Muhammadiyah di PCIM Malaysia, dan juga kita yang tunggu nih Prof. Sony terkait dengan Malusa Muhammadiyah yang saya kira sudah sangat dikenal di Indonesia, yaitu UMAM, University Muhammadiyah Malaysia. Prof. Sony, kami persilakan. Ya. Terima kasih Mas Budi. Yang pertama tentang digitalisasi. Ya, menurut saya ini sudah sebuah fenomena yang memang lazim dan fenomena yang lazim dan niscaya ya untuk sekarang. Tidak mungkin tidak, kita pasti akan mengalami dan melalui dan memilih jalan digitalisasi. Dan kita mendapatkan hikmah besar ketika pandemi COVID, di mana digitalisasi tumbuh begitu pesat ya, dikarenakan keterbatasan gerak yang dikarenakan SOP atau prosedur COVID. Itu sebuah hikmah terbesar yang saya rasa perlu disyukuri. Kalau tidak mungkin kita masih belum terbiasa dengan webinar, belum terbiasa dengan Google Drive atau apa saja sistem cloud yang ada. Jadi dalam konteks PCIM sendiri kita mencoba memanfaatkan ya teknologi digital ini dengan semaksimal mungkin dalam konteks yang sesuai dan diperlukan oleh PCIM. Misal contoh, kita telah memaksimalkan penggunaan media sosial yang digunakan untuk mendiseminasi berbagai kegiatan dan juga informasi terkait perkembangan PCIM. Kita ada semua menggunakan semua media yang ada, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter dan juga blog kita aktifkan. Lalu komunikasi yang selama ini pun menggunakan komunikasi teks melalui seluler itu juga kita manfaatkan. Ini tidak lain tidak bukan tujuannya agar kami bisa lebih dicapai dan dijangkau ya, tidak hanya oleh warga kita sendiri tapi juga sesama PCIM di luar negara yang sudah ada 28 itu ya, kita cukup aktif ya saling mengupdate. Dan juga tentu yang paling penting dengan warga kita di Indonesia. Nah, jadi ini sebuah keniscayaan yang terus kita perkuat dan kita sudah lakukan berbagai kursus Mas Budi, kursus literasi digital, kursus fotografi melalui handphone. Itu banyak peminatnya. Bahkan teman-teman buruh migran itu semua yang mulai asik gitu ya, dan mulai familiar juga ya menggunakan perangkat digital untuk menerima informasi dari PCIM ya. Supaya mereka lebih produktif. Jadi kita gerakkan itu. Kawan-kawan yang punya ikut kegiatan kita dorong untuk bikin reportase melalui WhatsApp. Nanti yang bagus itu saya ataupun teman-teman modifikasi kita masukkan ke dalam berbagai media. Nah, jadi semangat mereka. Oh, tulisannya bisa dipaparkan. Dan itu cukup mengatasi ruang dan waktu ya, Prof. Sony ya. Betul. Untuk menyambung silaturahim antara PCIM dengan PRM dan yang lain ya. Betul. Kita tidak ingin kehilangan informasi atau kehilangan kesempatan untuk berbagi informasi. Nah, itu dia. Sama-sama penting. Oke, satu lagi nih terkait dengan bagaimana sekarang perkembangan UMAM saat baik. Ini. UMAM ya, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Tentunya ini adalah dari awal merupakan inisiatif Bapak Pimpinan Pusat ya. Di awalnya begitu sebagai refleksi atau pelaksanaan internasionalisasi Muhammadiyah, dan ini ditawarkan ataupun disampaikan ke kami, PCM dan kami dalam posisi mendampingi dan ikut menyukseskan. Jadi posisinya seperti itu, dan alhamdulillah PCM diberikan kepercayaan oleh pihak pimpinan pusat untuk menguruskan beberapa hal terkait persiapan UMAM. Jadi kami sangat bangga dan alhamdulillah setelah akhir tahun kemarin kita sudah mendapatkan surat izin resmi dari Kementerian Pendidikan yang tentu berjalan cukup panjang prosesnya. Dan semenjak itu kita melakukan berbagai persiapan
menuju eksekusi. Jadi awal itu ada bertahap, Mas Budi. Kemarin kita lokasinya sendiri ada di mana nih, Pak Sony? Lokasinya? Jadi lokasinya itu adalah di Kota Perlis, Kota Kangar, ya, Perlis nama negara bagiannya, yang merupakan bagian di utara Malaysia. Ya, jadi kalau dari Kuala Lumpur itu sekitar 500 km. Perjalanan mobil itu sekurang-kurangnya 5 jam. Atau ada perjalanan pesawat atau kereta api. Jadi ada beberapa moda transportasi. Dan jadi itu ada beberapa pilihan transportasi ya. Ya, berbatasan langsung dengan Thailand di utara, dan juga perairannya berbatasan dengan Indonesia, terutama bagian Medan, Sumatera Utara, dan Aceh. Jadi memang agak atas. Nah, itu menarik karena posisi Perlis itu adalah posisi yang strategis dalam rangka membina hub kerjasama 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ya. Dan saya lihat inilah salah satu hikmah ataupun tujuan kenapa kita buat di sana, sehingga kita bisa mengcover ya area-area yang selama ini kurang terjangkau. Jadi kira-kira Prof. Sony, kira-kira UMAM ini akan terselenggara secara operasional kapan ini? Jadi sekarang ini masih dalam proses persiapan. Alhamdulillah akreditasi program sudah dapat, akreditasi sementara karena baru mulai, dan diharapkan sejauh ini ya diharapkan akhir tahun ini akan mulai beroperasi dan mengambil mendaftarkan mahasiswa yang yaitu S3 ya. Kita mulai dengan program S3 di 5 jurusan. Dan sinergi dengan pemerintah cukup bagus ya, Pak Sony ya. Oh ya, ini tidak mungkin tersenggara kalau tidak ada dukungan pemerintah lokal, Mas Budi. Jadi pertama, pemerintah pusat dari segi Kementerian Pendidikan, alhamdulillah walaupun sempat berganti menteri tapi semuanya mendukung. Yang kedua, pemerintah Perlis, yaitu negara bagian Perlis yang memang all out membantu kita dan juga dalam rangka memastikan perjalanan. Termasuk juga respon masyarakat di sana ya, cukup bagus ya. Alhamdulillah respon masyarakat, apalagi kita masuk itu dalam konteks pendidikan, Mas Budi. Kalau dalam konteks pendidikan tentunya mereka melihat return of investment-nya adalah untuk mengakselerasi pendidikan warga tempatan juga kan, ujung-ujungnya untuk warga lokal juga. Selain tentunya nanti ada aspek-aspek pembangunan ekonomi dan lain-lain karena adanya kampus itu, maka pasti akan mengembangkan berbagai sisi. Baik, makasih Pak Sony. Kita ke Pak Hamim. Pak Hamim, tadi di Malaysia ada UMAM, di Australia ada Muhammadiyah Australia College. Bagaimana perkembangan MAC ini, Pak? Terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Pak Sony sudah mulai beroperasinya UMAM ini. Itu capaian yang luar biasa. Sama-sama. Semoga suatu saat kita bisa juga meniru sedikit demi sedikit. Tapi kita mulai dari yang kecil. Besok kalau ke Malaysia ajak saya, Pak Hamim ya. Kita belajar ke sana ya. Oke ya, insya Allah silahkan. Sebelum masuk ke situ, saya ingin memberi background dulu. Pertama, PCIM Australia itu punya salah satu kewajiban yang harus diikuti sebagai lembaga resmi di Australia, harus memiliki konstitusi yang disetujui oleh Australian Security and Investment Commission. Jadi semua organisasi di Australia ini harus memiliki konstitusi, atau dalam bahasa kita sebenarnya seperti ADART, tapi sedikit berbeda. Nah, ADART atau konstitusi ini harus disetujui oleh ASIC, yang ASIC itu. Nah, Australian Security and Investment Commission. Nah, kemudian dari situ, kemudian setelah itu baru kemudian dibolehkan atau tidak bolehkannya memiliki lembaga atau apapun aktivitas yang DIM sebagai kegiatan baik dari sisi ekonomi maupun sosial ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di dalam itu membuktikan legalitas. Pertama, legalitas dari sisi bahwa PCIM sebagai lembaga resmi diakui oleh pemerintah Australia gitu, dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku di Australia itu. Yang kedua, jadi PCIM kalaupun nanti memiliki amal usaha, maka semua amal usaha itu juga harus didaftarkan di pemerintah Australia sebagai bagian dari kewajiban PCIM yang telah memiliki konstitusi yang dilegalkan oleh pemerintah Australia tadi. Nah, kemudian
ini menjadi tricky karena bagaimanapun PCIM ini adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah, milik Muhammadiyah. Maka harus dinyatakan secara hukum bahwa PCIM Australia itu adalah lembaga resmi yang berdiri di Australia, namun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Maka dijabarkan di sini bahwa dia tidak menjadi organisasi tersendiri, tidak. Itu bagian resmi daripada pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka dinyatakan di dalam konstitusi PCIM Australia bahwa sole member atau anggota tunggal PCIM itu adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka dengan demikian secara hukum, apapun yang dimiliki oleh pimpinan cabang Islam Muhammadiyah Australia, aset apapun yang dimiliki, kegiatan apapun yang dilakukan harus sejalan dan dalam kepemilikan pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ini clear. Dari awal kita set up hukum ini sehingga tidak ada ambiguity ke depan bahwa apapun yang dimiliki oleh PCIM Australia adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah di Indonesia. Nah, itu clear. Nah, kemudian yang kedua, berdirinya Muhammadiyah Australia College ini kita rintis sejak tahun 2015 kalau nggak 2016-an. Jadi sudah lama sekali keinginan kita karena kita melihat satu, Muhammadiyah ini sejak awal punya komitmen dalam hal pendidikan dan kemudian punya komitmen yang pengalaman panjang, tidak hanya komitmen, tapi punya pengalaman panjang dalam pendidikan, di samping juga pengalaman panjang di dalam kesehatan. Maka apapun yang kita lakukan harus inline, harus sejalan dengan baik, Pak Hamim mungkin bisa lebih singkat karena waktu, jadi perkembangan sampai saat ini seperti apa mungkin? Jadi setelah itu mengerucut sebentar, kemudian kita lakukan usaha-usaha sedemikian rupa agar bisa dilakukan dengan sejalan dengan tema besar ini. Maka pada usaha dilakukan dan kemudian alhamdulillah pada tanggal 21 Desember tahun 2021 terbit izin Muhammadiyah Australia College. Alhamdulillah. Terbit izinnya. Dan setelah itu tahun ini berjalan dengan murid sekitar 31 murid. Dengan prinsipalnya atau kepala sekolahnya Bapak Muhammad Edward, itu ketua PCIM sebelum saya. Ya. Jadi sudah didapuk menjadi menjadi kepala sekolah. Nah, uniknya pendidikan di Australia ini satu harus mengikuti kurikulum Australia, tidak boleh mengikuti kurikulum yang lain. Kemudian yang kedua, semua dana operasional sekolah ditanggung pemerintah Australia. Jadi semua dana yang untuk menggaji guru, untuk menggaji admin, untuk menjalankan semua ditanggung oleh pemerintah. Karena itu menjadi penting bahwa sekolah yang ada di Australia ini sangat sustainable in the long run. Jadi tidak ada keterlibatan lembaga trust atau kalau di universitas kita ada semacam BPH gitu. Jadi semuanya ditanggung oleh pemerintah federal dan pemerintah. Artinya sinergi dengan pemerintah sangat baik sekali ya Pak Hamim ya? Tidak hanya sinergi, karena mereka yang memiliki otoritas pengaturan kurikulum apa yang akan dilakukan, kemudian guru-gurunya harus punya VIT certificate untuk mengajar di Australia, kemudian tempatnya harus sesuai dengan standar mereka dan lain sebagainya gitu. Jadi ini dan alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Dari 31 itu sekarang sudah naik menjadi 50, hampir 60 murid sekarang. Jadi alhamdulillah kemarin kami rapat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Sepertinya pada tahun kedua dan ketiga tempat kita ini sudah akan penuh. Jadi kita harus mulai berpikir eskalasinya yang lebih luas karena alhamdulillah kebutuhan untuk orang tua menyekolahkan di Muhammadiyah Australia College semakin hari semakin meningkat. Baik, terima kasih Pak Hamim. Saya kira banyak hal telah kita dapatkan dari Pak Hamim Jufri, Ketua PCIM Australia terkait perkembangan dari
MAC Muhammadiyah Australia College, dan tentu tadi kita juga sudah menyimak bagaimana kemudian perkembangan UMAM University Muhammadiyah di Malaysia. Dan pemirsa sekalian, saya kira sudah banyak hal kita mendengar bagaimana kemudian deram Muhammadiyah di mancanegara. Pemirsa sekalian, kiranya demikian karena waktu juga yang misalkan kita akan bertemu, berbincang kembali di Muktamar Talk episode mendatang. Terima kasih Asosiat Prof. Dr. Sony Yulhuda, Ketua PCM Malaysia. Terima kasih Bapak Hamim Jufri, Ketua PCM Australia. Sukses terus untuk geliat dakwah Muhammadiyah di Malaysia maupun juga di Australia. Kita akan bertemu lain di episode yang lain, Muktamar Talk Muhammadiyah, Muktamar Talk Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.